Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis yang lain ini berikutnya ini tentang juga pertanyaan seorang laki-laki suami akan akhlak istrinya. Al-Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu qala kuntu anu sapa ingsun iku wafidan nabi. Saya ulangi. An-Laqit bin Sabrah, saking Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu qala kuntu wafida bani al-Muntafiki. Kuntu ana sapa ingsun wafida bani al-Muntafiki, utusane bani al-Muntafik. Alfi wafdi bani al-Muntafiki utawa dalem utusannya Bani al-Muntafik. Saya datang sebagai utusan Bani al-Muntafik ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala matur sapa Laqit kultu ana ingsun kultu tanggep ingsun ya Rasulullah. Matur ingsun ya Rasulullah. Innali imra'atan wa inna fi lisaniha syai'un yakni al-bada'ah. Saya punya istri Nabi, tapi lesannya itu jelek. Lesannya itu jelek, mulutnya itu jelek. Pola Nabi fatalliqha idzan. Ya ceraikan kalau kamu merasa disakiti terus oleh istrimu. Nah, satu sisi juga Rasulullah yang melakukan pembelaan juga ya terhadap laki-laki yang disakiti oleh istrinya. Kalau memang kamu sudah tidak tahan atau tidak bisa mendidik istrimu. Qala qultu ya Rasulullah, innalaha suhbah. Tapi kulo emang ya Nabi. Dia itu kawan yang baik, teman yang enak untuk diajak ngobrol. Asik gitu orangnya. Cuma ya itu mulutnya itu loh nyebelin. Wali min hawalatun, dan kami juga punya anak. Qala famurha yaqulu idha. Kalau gitu ya perintah dia untuk berbuat baik. Jangan suka nyakiti omongan. Jadi bahasa saya tadi kekerasan verbal itu ya. Dan nasihati ia, didik ia dengan baik sehingga dia bisa berubah. Ini saat temennya, ini saat temennya kedua ingsun, sapa imra'atan wa wadon, wa inna fi lisani halan, saat temennya ing dalam lesani ma'a, apa syai'an suci-suci, yakni ngarepno ingsun, yakni ngarepno sapa Laqit al-bada'a ing
al-fakhsha fil qawli, fuhsh fil qawli, jadi elek omongannya, buruk omongannya, elek omongannya. Kalau dawuh Nabi fatalliqha, mongko nyeraino sira ha ing imro'ah idan tatkalane mengkono-mengkono fi lisaniha syai'an al-bada'a, yakni al-bada'a. Ya ceraikan saja kalau kamu nggak tahan dengan buruknya lesannya itu. Wala terus matur meneh. Kultu matur ingsun malam ngucap sapa ngendika sapa laki kultu matur ingsun ya Rasulullah innalah sak temene kedue imro'ah sohbatun utawi kanca sing apik. Sebenarnya dia itu baik lo Nabi, dan kami sudah punya anak wali kedua insun minha sangking imro'ah waladun tali'an. Kalau kamu bisa ya didik dulu ya sampai ia bisa berubah atau ajak diskusi. Famur mongko perintah sira ha ing imro'ah, famur mongko perintah sapa sira ha ing imro'ah. Yakul dawuh Nabi id nasihatono sira ha ing imro'ah. Pak iyaku mongko lamun nemu fiha ing dalam imro'ah apa khairun kebagusan pasatak al mongko bakal nglakoni sapa imro'ah. Wala tadrib lan aja mukul sira do'ibataka do'inataka ya ing bojo wadon sira kadherbika kaya oleh mukul sira umayyataka ing budak atau hamba sahaya sira. Wangriwayatake hadis sapa Abu Dawud wal bada'a utawi lafaz al bada'a iku al fusyu elek fi lisanhi atau fil qoli ing dalem ucapan. Perintah ia untuk perempuan itu boleh diperintah untuk berbuat baik kepada suaminya. Yakulu lalu Nabi Dawud idha nasihati ya, kalau memang gak apik ya perintah ya untuk berbuat baik. Terus nasihatinya kalau nanti fa'iyaku fiha khairun fasataf'an. Ini ada dua maksudnya. Fa'iyaku fiha, ha ini bisa ke imro'ah, ha ini juga bisa ke mu'idoh. Jadi sebenarnya lebih ke imro'ah ya. Kalau memang perempuanmu itu wataknya api, setelah kamu mengidoi, setelah kamu nasihati, ia pasti akan melakukan nasihatnya. Wa iyyaku fiha khairun, dia dasarnya api, fasataf'alu, maka dia pasti akan melakukan. Kamu perintah untuk berbuat baik padamu dan kamu nasihati ya dengan nasihat yang baik, dia pasti akan melakukan. Atau mana yang lebih luas kontekstualnya, kalau caramu mau idoi, caramu mendekati, menasehati perempuan itu baik, caramu mendidik itu baik, fiha itu pada mau idoh, cara mendidik ya apik, dia juga akan bisa berubah. Perempuan itu akan bisa berubah. Nek caramu ya apik. Jangan pukul, dan berkali-kali ada beberapa hadis itu, dan kemarin itu berapa banyak hadis yang Rasulullah SAW jelas la tadribu, la tadrib, la tadribu, la tadrib. Larangan betul, tidak boleh mukul istri, juga boleh. Demikian halnya, ya demikian pula sebaliknya. Istri juga
jangan sampai memukul suaminya. Ya mukul-mukul manja mesti gak apa-apa. Guyon, mukul temenan tendang, tentang bojone cilik tendang. Bal-balan. Oleh dari kemarin loh ya. Tadribu terus Rasulullah mengingatkan terus dalam konteks apapun, dalam masalah apapun gak boleh mukul. Sampai ini pun istri ada seorang suami yang madul perilaku buruk istrinya, tetap jangan dipukul. Bisa dipukul, pukulan yang menyakitkan, apalagi begitu. Nah, nasihat dia, perintah yang untuk berbuat baik kepadamu. Kalau ia baik, dasari api, pasti manut, pasti ngikuti saranmu, nasihatmu. Atau kalau caramu memau idoi, strategi memau idoimu itu bagus, caramu ngajari kuyo apik, kuyo iso bakal manut. Ini ya, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, tak ada yang sempurna. Demikian halnya suami, demikian halnya istri, demikian halnya anak-anak, demikian halnya orang dewasa, demikian pula orang tua. Tapi bila kemudian prinsipnya adalah saling menghormati, saling menginginkan kebaikan di antara kedua belah pihak atau semuanya, kalau sudah tujuannya itu kebaikan, itu pasti seharusnya ya apapun yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini yang mengarah kepada kebaikan itu harus menjadi sesuatu yang didukung secara bersama-sama. Perempuan juga punya kekurangan secara umum, secara pribadi, masing-masing perempuan, istri, itu ya dua kekurangan. Demikian halnya masing-masing suami itu juga memiliki kekurangan. Nah, kalau sudah menjadi satu, ini kan bahasa min anfusikum azwajan, dari jenismu. Podo menungsoni, podo duwe atine, podo gak gelem disakiti, podo ngertine nek sudah dari jenismu yang sama, harusnya berusaha sama mengertinya. Kalau pasangan ini tidak ada yang sempurna. Sing iki ku api ini nih, ono eleke. Tapi lihatlah pasanganmu bahwa dibalik keburukannya itu ada banyak sekali kebaikan yang ada pada diri pasanganmu. Nek didelok apike sing diiling-iling ku apike terus, yo Mas yo nyebeli belum misalnya, tapi ini sing kemudian dijadikan pengingat terus-menerus kebaikannya, ya insya Allah akan baik. Tapi terus-menerus yang dijadikan pengingat itu keburukannya, kemudian tidak adil melihat kebaikannya, ya gak mari-mari urusannya, gak selesai. Terus bagaimana? Ya keburukan ini ditolerir, kalau masih bisa ditolerir. Bukankah masih lebih banyak kebaikannya? Ya aku ini ya masih dinafkahi, masih dia nek pegel aku dipijetin, nek aku capek anakku ya diramut, podo gelem ngertine dan seterusnya. Atau misalnya tidak tipikal laki-laki yang pandai merawat anak, ya ono lanang sing ya aku ngono ora patek iso merawat anak, misalnya begitu. Tapi lihat kebaikan yang lain misalnya, jadi perhatian, kayak iso pijetin misalnya, kamu capek dipanggilkan tukang pijet,
terus kemudian anak-anaknya itu ora iso ada memang tipikal laki-laki sing gak iso kayak kemarin itu Rasulullah nyaman, enjoy gitu merangkul anak-anaknya. Masya Allah, kita tuh kalau melihat pribadi Rasul rasanya kudu nangis tok. Apa tuh Kanjeng Nabi? Ono kaya ngono sempurna akhlaknya, terutama kepada perempuan dan anak ya. Ya, boleh sih kita mengandai-andai dan bermimpi tentang Rasulullah gitu, bagaimana begitu indahnya akhlak beliau ya, sehingga ketika beliau mendawuhkan dawuh-dawuh tentang bagaimana laki-laki dan perempuan atau bagaimana sebaliknya, paling beliau sangat bisa menjadi contoh. Dan kita tentu saja ya beliau adalah teladan, ya iso 100% ya 90%, ya iso 20%, tapi ojo terus menisor sampai 10% ya ojo lah. Nah, ini yang diharapkan dari sebuah mahasiswa rumah tangga itu adalah saling pengertiannya. Nah, kalau memang tidak bisa dirubah wataknya itu, sudah mau itu dilakukan, kemudian segala cara misalnya dilakukan, ditempuh, sampai pun cara-cara misalnya melibatkan pihak lain yang bukan semakin memperkeruh ya, tapi semakin memperbaiki hubungan, ternyata kok gak iso ya faktor liha, dan Rasulullah juga memberikan solusi itu, tapi itu solusi yang paling buruk. Jangan dilakukan jika masih memungkinkan untuk diperbaiki semuanya, memperbaiki diri dari kedua belah pihak, menjadi mitra yang baik kedua-duanya, menyebar kebaikan dan memberikan kenyamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-qudwah fi ibti'adi dzurfi walau inda wuqu'il khilafi az-zawaji. Bab tentang teladan ibti'adi dzurfi yang dalam ngedoi mukul, teladan dalam menjauhi meninggalkan tindakan kekerasan walau inda wuqu'il khilafi, senajan dalam tatkala itu mibane perselisihan, jadi menghindari pemukulan atau kekerasan meskipun dalam keadaan sedang berselisih azwaji kang bangsa bebujuan, walaupun sedang ada perselisihan di antara suami istri, maka tinggalkanlah, jauhilah tindakan kekerasan. Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Banyak sekali ya hadis-hadis riwayat Aisyah itu yang riwayat dari Aisyah itu yang bercerita tentang kehidupan rumah tangga. Madharaba itu tentu harus bersyukur sekali memiliki Sayyidah Aisyah ya. Tentu gak perempuan terpilih ya, kecerdasannya, ya, kesolehahannya ya. Tidak bisa itu menjadi perawi hadis, tidak bisa menjadi orang yang meriwayatkan hadis dari Rasul, tidak bisa. Padahal banyak sekali hadis riwayat Sayyidah Aisyah itu. Umat Islam harus berterima kasih juga atas sumbangsih keilmuan Sayyidah Aisyah, sehingga kita banyak tahu tuntunan Rasulullah baik qauliyah, fi'liyah maupun ikrar Rasul, apa saja yang didawuhkan, yang dilakukan, apa saja yang disampaikan oleh Nabi itu banyak kita ketahui dari Sayyidah Aisyah. Ilmuwan perempuan yang memberikan sumbangsih besar pada ilmu Islam, terutama hadis ya. Syai'an qattu la madharaba, orang tahu mukul sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an min suci qattu babar pisan biadihi kelawan astani Nabi. Nabi sama sekali tidak pernah memukul
babar pisan. Tidak pernah berbuat keras, melakukan tindakan kekerasan. Wala orang mukul Nabi imra'atan ing wadon, wala orang mukul Nabi khadiman ing juruladen ila ayu jahida angin yen to perang sapa Nabi fisabilillah. Pemani lan ora den perkoleh minggu saking Nabi apa syai'un suci-suci kot tu babar pisan. Payan takin mongko bales sapa Nabi fi min sahibihi saking pelaku syait ila ain yuntahaka lihat kecil sekali. Angin yang dilanggar opo syai'un suci-suci min maharimillahi saking pira-pira barang kang diharamaken Allah. Fayan takimu kembali sapa Nabi lillahi krana Allah azza wa jalla wa muslimun. Nabi mboten nate tidak pernah memukul perempuan. Beliau juga tidak pernah memukul pelayan, pembantunya, budaknya juga tidak pernah, kecuali kondisi perang fisabilillah. Dan saat Nabi disakiti pun, manila min husyai'un qattu fayantaqimu min sahibi. Itu Nabi tidak pernah membalas pelakunya, kecuali ketentuan-ketentuan Allah itu dilanggar, syariat Allah dilanggar, maka Nabi pun membalas itu karena Allah. Ya, ngejak perang, diajak kepada agama yang benar, itu tidak mau sepanjang hidup beliau tidak pernah melakukan kekerasan kepada siapapun, terutama kepada perempuan, membantu perempuannya, tidak pernah beliau lakukan itu. Khadiman di sini kalimatnya laki-laki, juga pada pembantu laki-laki juga tidak pernah beliau melakukan tindakan kekerasan, kecuali dan tidak pernah melayani orang yang menyakiti, tidak pernah dilayani oleh Rasulullah, tidak pernah dibalas. Kecuali apa? Kecuali hak-hak Allah dilanggar. Peperangan-peperangan yang terjadi dengan kaum musyrikin, dengan kaum munafikin, dengan kaum kufar, itu rata-rata karena mereka melakukan maharimullah, hal yang diharamkan oleh Allah. Maka peperangan itu rata-rata mayoritas atau hampir semua peperangan di dalam Islam itu bukan Islam yang memulai peperangan, tapi selalu kaum kufar, kaum munafik, kaum musyrik yang mendahului peperangan. Maka itu kalau Nabi diladeni, fayantaqimu lillahi, diladeni kalau kanjeng Nabi, karena hubungannya sudah dengan hak-hak Allah, pelanggaran terhadap agama. Tapi selama bukan itu Rasulullah tidak pernah keras, kasar, berbuat memukul, apalagi kepada perempuan dan kepada semuanya. Khadim itu adalah manifestasi dari makhluk lemah, ya. Pembantunya orang-orang lemah yang di dalam tanggungan beliau tidak pernah melakukan itu. Nah, ini adalah bentuk teladan Rasulullah, ya. Sunnah Rasul. Boleh sunnah-sunnah itu aja terus bangsane koyo sholat sunnah bersifat makhluk tok, begini juga sunnah Nabi, tidak melakukan tindakan-tindakan yang buruk terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami juga, terhadap keluarganya, terhadap orang-orang yang dalam tanggungannya misalkan. Itu juga sunnah Nabi. Saya kira itu bisa kita, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan mudah-mudahan lahir dari Allah memberikan kita pasangan yang baik, yang yang memberikan kemanfaatan di kehidupan kita, di kehidupan anak-anak kita, memberikan kita keturunan yang baik, keturunan yang lemah lembut, keturunan yang memberikan kemanfaatan kepada banyak manusia yang lain, bukan sebaliknya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fa'rid ilayya min hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.